Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat. Materi kita hari ini adalah tema 1 subtema 3, bersyukur atas keragaman. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks secara lisan, tulis, atau visual. 2. Siswa mampu mengkomunikasikan keragaman sosial, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 4. Siswa mampu memahami gerak-gerak tari daerah. 5. Siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial, budaya, etnis di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Di subtema ini, kita masih belajar tentang keragaman budaya. Indonesia kaya akan budaya dan adat istiadat. Salah satunya yaitu rumah adat dan makanan khas daerah. Sekarang kita coba lagi mengingat rumah adat di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Di antaranya daerah Sumatera Utara terdapat Rumah Balai Botak Toba. Kemudian daerah Jakarta, rumah adat apa? Ya, rumah adat Betawi. Kemudian ada di daerah Yogyakarta, namanya rumah Joglo. Selanjutnya ada di daerah Aceh, namanya rumah Krongbade. Terakhir di daerah Jambi ada rumah panggung. Nah, selain rumah-rumah adat tadi, juga masih banyak rumah adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Selain rumah adat, kita juga kaya akan makanan khas daerah, yang masing-masing makanan memiliki cita rasa yang khas pula. Makanan apakah itu? Yuk, kita ke Yogyakarta. Ada makanan yang namanya nasi gudeg. Selanjutnya dari daerah Jakarta itu ada lontong sayur. Dan di daerah Cirebon ada nasi jamblang. Kemudian ada nasi kerawu dari daerah Gresik. Selanjutnya ada makanan yang biasa kita sering makan tiap pagi itu, yang ada sambal kacang dari Madiun. Nasi apa yuk? Ya, betul sekali, nasi pecel. Nah, di beberapa daerah biasanya makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanannya. Suaranya akan terdengar nyaring, sehingga para pembeli datang untuk membeli makanan yang ditawarkan. Pernahkah kalian berteriak di atas bukit? Apa yang terjadi? Bandingkan dengan kita berteriak di dalam kelas. Apa perbedaannya? Pastinya berbeda, bukan? Hal itu disebabkan karena bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Kapan bunyi akan dipantulkan? Pemantulan bunyi terjadi jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda-benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Seperti apakah bunyi pantul itu?
Yuk kita simak baik-baik macam-macam bunyi pantul di bawah ini. Yang pertama ada gaung atau kerdam. Coba kita dengarkan dulu. Sudah? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi, sehingga datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai diucapkan. Berikutnya ada gema. Coba kita dengarkan seperti apa gema itu. Nah, gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi, sehingga datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli terucapkan. Biasanya sering terjadi di gua-gua, lembah, dan bukit. Selanjutnya, penyerapan bunyi. Kapan terjadi? Jika dalam perambatannya bunyi dihalangi oleh benda yang permukaannya lunak. Contoh seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda yang demikian disebut benda peredam bunyi. Contohnya pada dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Seperti apa suara bunyi yang diserap? Coba kita dengarkan suara dari gedung teater berikut. Nah, di gedung teater itulah biasanya ditampilkan berbagai kesenian tradisional. Salah satu kesenian tradisional yang terkenal di Indonesia adalah tari Bungong Jeumpa dari Aceh. Tari ini memiliki keunikan karena dilakukan secara kelompok atau bersama. Selain itu juga mempunyai berbagai formasi gerak dan formasi lantai yang bermacam-macam. Jadi, dalam tari ini dituntut agar antar penari mampu bekerja sama sehingga tercipta sebuah gerakan yang kompak dan indah. Kerjasama juga dibutuhkan bukan hanya dalam tarian, akan tetapi pada kehidupan sehari-hari agar tercipta sebuah kerukunan antar warga. Contohnya, kerja bakti membersihkan selokan, kemudian ikut bersih-bersih jalan raya. Nah, sekarang sudah pahamkah kalian apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, pekerjaan berat jadi ringan. Yang kedua, memperkuat hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, akan tercipta kerukunan. Yang keempat, menghemat waktu. Selain tari Bungong Jeumpa, juga ada kesenian khas Jawa Barat, yaitu musik keroncong. Bagaimana asal-usul musik keroncong? Coba kita perhatikan teks di bawah ini. Bagaimana? Sudah paham? Nah, untuk memahami isi sebuah teks, kita harus bisa membedakan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Coba kita sekarang perhatikan peta pikiran di bawah ini. Di bagian tengah ini namanya gagasan pokok, yaitu musik keroncong adalah musik tradisional Indonesia. Selain gagasan pokok, pada paragraf tersebut juga ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung 1, yaitu musik keroncong berasal dari musik Moresco.
Selanjutnya ada gagasan pendukung 2. Apa itu? Perpaduan alat musik suling dan gamelan. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus bersyukur atas keragaman yang kita miliki. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.